Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan TKA Fisika dan kita akan mulai dengan mengerjakan soal-soal yang terkait dengan topik kinematika. Kita lihat soalnya, Tony melakukan perjalanan dengan rute dimulai dari titik A ke arah utara menuju titik B sejauh 600 meter, kemudian dari titik B menuju ke titik C sejauh 400 meter ke arah barat, kemudian ke titik D sejauh 200 meter ke arah selatan, dan berakhir di titik E 700 meter ke arah timur. Besar perpindahan yang dialami Tony adalah titik-titik. Oke, jadi soal ini adalah soal yang terkait dengan konsep perpindahan ya. Jadi kita akan gambarkan dulu arah mata anginnya seperti gambar berikut. Jadi di sini arah utara itu ke arah atas ya, kemudian timur ke arah kanan, selatan ke arah bawah, dan barat ke arah kiri. Kemudian kita gambarkan dulu awalnya Tony berada di titik A, kemudian dia berjalan ke arah utara menuju titik B sejauh 600 meter. Oke, jadi kita akan menggambarkan di sini, mula-mula dia berada di titik A, kemudian menuju ke titik B ya, dan titik B-nya itu ada di utara dan jaraknya adalah 600 meter. Maka panjangnya yang ke atas ini adalah 600 meter. Kemudian dari titik B dia menuju ke titik C sejauh 400 meter ke arah barat, berarti ke arah kiri. Kita gambarkan seperti ini. Kemudian dia menuju ke arah titik C yang berada 400 meter ke arah kiri ya, berarti di sini adalah titik C. Kemudian dari titik C dia ke titik D yang 200 meter ke arah selatan ya, berarti dari C ke D. Kita misalkan titik D-nya ada di sini, kemudian jaraknya berapa? Jaraknya ternyata adalah 200 meter. Kita tulis dulu di sini 200 meter. Kemudian dari titik D dia ke titik E yang berjarak 700 meter ke arah timur, berarti ke arah kanan ya. Oke, kita pindahkan dulu yang 600 meternya supaya tidak menghalangi. Kemudian kita gambar seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah titik E di mana jaraknya adalah 700 meter ya. Jadi dari D ke E itu 700 meter. Padahal kita tahu di sini 400 meter nih. Berarti sisanya di sini pasti 300 meter ya, karena 700 meter. Nah, ini 400 meter sama dengan atas. Kemudian di sini adalah 300 meter supaya jaraknya 700 meter. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah besar perpindahan. Nah, perpindahan itu adalah perubahan posisi. Mula-mula dia berada di titik A, kemudian akhirnya ada di titik E. Maka yang disebut sebagai perpindahan adalah dari posisi A ke posisi E. Nah, kita akan mencari panjang ini karena yang dicari besar perpindahannya yaitu panjang AE. Dan sudut di sini pasti 90 derajat ya. Maka kita mudah tinggal menggunakan konsep Pitagoras. Kemudian kita lihat jaraknya dari A ke B itu 600 meter, padahal dari D ke C itu 200 meter. Berarti sisanya bagian yang ini adalah 400 meter ya. Berarti ini sisanya adalah 400 meter dari titik A sampai ke yang tegak lurus ini. Sehingga panjangnya AE bisa kita dapatkan dengan mudah dengan menggunakan Pitagoras ya. Berarti AE kuadrat itu sama dengan 300 kuadrat ditambah dengan 400 kuadrat. Berarti AE sama dengan 34 ya. Berarti dia 500 kuadrat ya, karena dia triple Pitagoras. Atau kalau kita hitung berarti ini 90.000 ditambah dengan 160.000, berarti 250.000 ya, atau kita dapatkan 500 dikuadratkan. Berarti panjang AE-nya sama dengan akar dari 500 kuadrat sama dengan 500 meter ya. Maka kita dapat jawabannya C, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah benda mula-mula di titik A 0,0 kemudian bergerak selama 2 sekon ke titik B 4,2, selanjutnya bergerak lagi selama 3 sekon ke titik C 8,6. Pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata gerak benda adalah titik-titik. Oke, jadi di sini titiknya atau posisinya dinyatakan dalam koordinat ya. Ini 0,0, kemudian 4,2 dan 8,6. Maka terlebih dahulu kita harus menggambarkan dia dalam koordinat kartesius. Di sini kita gambarkan dulu seperti ini. Oke, ini koordinat kartesiusnya, berarti yang ke arah horizontal adalah sumbu X dan yang ke arah vertikal adalah sumbu Y. Oke, kita buat sketnya saja ya. Yang pertama, bendanya ada di titik A. A itu di titik 0,0. Nah, disinilah titik A-nya ya, 0,0. Kemudian selama 2 sekon dia ke titik B 4,2 ya. Berarti kita gambarkan misalkan ini 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2. Berarti 4,2 ada di posisi ini. Ini adalah posisi titiknya adalah titik B. Titik B berada pada posisi 4,2, kemudian ke titik C yang posisinya ada di 8,6. Berarti ini 4, kemudian kita gambar lagi 5, 6, 7, 8. Kemudian yang ke atasnya 6 ya. Ini tadi 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti posisi titik C itu ada di sini 8,6. Oke, kita beri tanda dulu ya. Ini 8, kemudian yang ke arah sumbu Y-nya dia adalah 6. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kecepatan rata-rata. Maka kita harus tahu dulu apa persamaan kecepatan rata-rata ya. Jadi simbolnya V rata-rata seperti ini itu sama dengan perpindahannya
perpindahan total ini masih sama dengan konsep soal yang pertama, dibagi dengan total waktu. Nah, itulah nilai dari kecepatan rata-rata. Berarti kita harus mencari dulu nilai perpindahannya. Perpindahan tadi adalah posisi awal sampai posisi akhir. Jadi awalnya dia ada di posisi A, kemudian akhirnya dia ada di posisi C. Maka perpindahannya adalah dari A ke C seperti ini. Berapa nilainya? Kita juga bisa hitung ya dengan menggunakan Pythagoras lagi. Ini 6. Berarti bagian yang horizontal dia 8, bagian yang vertikalnya dia 6. Berarti perpindahannya atau AC, kita tulis dulu. Ini ya perpindahannya atau jarak AC ini akan sama dengan 8 kuadrat atau akar ya. Langsung kita akar. 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Atau kita dapatkan 64 ditambah 36 berarti akar dari 100. Nah, akar 100 ini kan tentu saja sama dengan 10 ya. Kita tahu bahwa nilai perpindahannya atau jarak AC-nya adalah 10 meter. Sehingga kita bisa menghitung nilai kecepatan rata-ratanya, yaitu V rata-rata sama dengan total perpindahan, yaitu 10 meter dibagi dengan total waktu. Total waktunya adalah 2 sekon dari A ke B ditambah dengan 3 sekon dari B ke C. Berarti total waktunya sama dengan 5 sekon. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 10 dibagi 5, yaitu 2 meter per sekon. Seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah titik bergerak dengan percepatan A sama dengan 6T min 3 meter per sekon kuadrat. Jika pada saat T sama dengan 0 kecepatannya adalah 0, maka kecepatan titik pada saat T sama dengan 2 detik adalah titik-titik. Oke, jadi soal ini menghubungkan antara percepatan sesaat dengan kecepatan sesaat ya. Kita tahu hubungannya bahwa untuk mencari kecepatan sesaat kita simbolkan V itu sama dengan integral dari A dt ditambah dengan V0 jika dia memiliki V0. Berarti nilai V-nya itu sama dengan integral dari A-nya adalah 6T dikurangi dengan 3, kita integralkan ke waktu dt, ditambah dengan V0-nya. V0 itu adalah kecepatan pada saat T sama dengan 0. Dan di sini diketahui nilai V0-nya sama dengan 0. Berarti ini plus 0. Sehingga kita dapatkan nilai V-nya sama dengan, kita integralkan, integral 6T adalah 3T kuadrat, dikurangi integral 3 adalah 3T. Kemudian kita diminta untuk mencari kecepatannya pada saat 2 detik. Maka tinggal dimasukkan aja. Kita masukkan di sini. Berarti V saat T sama dengan 2 sekon itu sama dengan 3 dikalikan 2 kuadrat dikurang dengan 3 dikali 2. Sama dengan 2 kuadrat 4 kali 3 sama dengan 12 min 3 kali 2 itu 6. Jadi 12 dikurangi 6. Jadi 6 meter per sekon. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah benda bermasa 1 kg, 1,5 kg maaf, dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dan jatuh kembali setelah bergerak 4 sekon. Kecepatan benda saat dilemparkan adalah titik-titik. Oke, jadi soal ini adalah soal yang terkait dengan materi GLBB vertikal ya. Jadi kita akan gambarkan dulu, misalkan kita memiliki benda, ini adalah tanahnya ya. Kemudian benda ini dilemparkan ke atas vertikal dengan kecepatan yang dicari di sini. Kita misalkan kecepatannya adalah V0, kecepatan awal. Kemudian benda ini nanti akan bergerak ke atas. Kemudian ingat, pada saat benda dilemparkan ke atas, dia akan diperlambat oleh gravitasi sehingga pada suatu ketika dia mencapai titik tertinggi sampai di atas, dia sudah tidak naik lagi, berarti di sini kecepatannya sama dengan 0 ya. Pada saat di atas nilai V-nya sama dengan 0, kemudian dia nanti akan balik arah dan akhirnya jatuh kembali ke tanah seperti ini. Peristiwanya kita bisa gambarkan seperti gambar berikut ya. Kemudian yang perlu kita tahu bahwa kalau gesekan udaranya diabaikan, tidak ada gesekan udara, maka waktu yang dibutuhkan benda itu untuk naik itu harus sama dengan waktu yang dibutuhkan benda itu untuk turun. Dan kita tahu di soal bahwa waktu naik dan turun itu 4 second. Maka dengan mudah kita pastikan bahwa waktu naiknya pasti 2 sekon dan waktu turunnya pasti 2 sekon karena naik turunnya 4 sekon. Nah, jika kita sudah tahu waktu naik dan turun, maka kita cukup meninjau salah satu gerakan saja. Misalkan pada saat dia bergerak naik ya. Pada saat dia bergerak naik, dia gerakannya diperlambat sehingga suatu ketika kecepatannya 0. Maka pada saat naik kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan V0 min GT. Ini persamaan GLBB biasa ya. Dengan gravitasinya kita ambil 10 nanti. VT-nya adalah 0, V0-nya kita cari, min G-nya adalah 10. Waktunya diketahui yaitu 2 sekon. Sehingga kita dapat V0-nya atau kita tulis dulu 0 sama dengan V0 min 2 kali 10 sama dengan 20 kan. Berarti V0-nya sama dengan 20 ya. 20 meter per second. Inilah nilai dari kecepatan awalnya. Maka jawabannya adalah yang B ya.
Satuannya meter per second atau meter second pangkat min 1. Kita lanjut soal berikutnya, grafik VT atau grafik kecepatan waktu ya, menginformasikan gerak sebuah mobil. Jarak yang ditempuh mobil selama bergerak lurus beraturan adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita diberikan grafik ya, dan grafiknya kalau kita perhatikan ada 3 segmen nih. Segmen yang pertama adalah segmen ini. Pada segmen ini kecepatannya naik, berarti di sini geraknya adalah GLBB yang dipercepat. Kemudian setelah itu dari detik ke-3 sampai detik ke-7 kecepatannya tidak berubah, atau di sini geraknya pasti adalah GLB. Kemudian yang terakhir pada detik ke-7 sampai ke-10 kecepatannya naik lagi ya. Jadi segmen ini dia memiliki kecepatan yang bertambah, berarti dia GLBB lagi. Maka ada 2 gerakan. Yang pertama GLBB di sini dipercepat, kemudian GLB, dan berikutnya lagi ada GLBB yang dipercepat lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu hanya jarak yang ditempuh benda selama bergerak lurus beraturan, atau di sini yang ditanyakan hanya pada saat dia GLB. Dan kita tahu bahwa jika benda bergerak GLB, persamaan yang kita pakai cukup satu persamaan, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu ya, atau sama dengan kecepatannya di sini. Pada saat dia GLB dia punya kecepatannya 8, kemudian dikalikan dengan waktunya dari 3 ke 7. Berarti waktunya adalah 4 sekon. Berarti sama dengan 8 dikali 4 yaitu 32 meter ya, cukup mudah. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian cara kedua, kita juga bisa menghitung yang namanya jarak itu sama dengan luasan di bawah kurva ya. Jadi jika yang dihitung hanya GLB, kita bisa menghitung luasan yang hanya dia mengalami GLB saja. Jadi kita bisa hitung luas ini. Nanti kita akan dapat jawaban yang sama. Dan luas ini tidak lain adalah luas persegi panjang. Berapa luasnya? Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 8 ya. 4 kali 8 juga sama-sama 32, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi soal tentang grafik ya. Grafik VT menginformasikan gerak sebuah mobil dimulai dari diam, kemudian bergerak hingga berhenti selama 8 sekon seperti pada gambar. Jarak yang ditempuh mobil antara T sama dengan 5 sampai T sama dengan 8 sekon adalah titik-titik. Oke, jadi kita akan menghitung jarak yang ditempuh mobil dari detik ke-5 sampai detik ke-8 ya. Kita akan menggunakan konsep tadi bahwa jarak itu sama dengan luas di bawah kurva ya. Jadi jarak itu sama dengan luas di bawah kurva atau di bawah grafik ya. Nah, kemudian kita akan lihat apa bentuk luasnya. Jadi yang diminta adalah pada saat 5 sampai ke 8. Maka kita bisa bagi ya menjadi 2 luas ini. Yang pertama 5 sampai 6, kita lihat bahwa bentuk luasannya adalah luasan trapesium. Kemudian pada saat 6 sampai ke 8, bentuk luasannya adalah luasan segitiga seperti ini. Maka kita tinggal menghitung luas trapesium dan luas segitiga, kita jumlahkan, kita akan dapat jaraknya ya. Oke, kita sebut ini luas pertama, kemudian yang segitiga adalah luas kedua. Berarti jarak atau S itu sama dengan luas 1 kemudian ditambah dengan luas 2. Nah, luas satunya adalah luas trapesium. Jadi ini bentuknya trapesium. Nah, kalau luas trapesium itu berarti persamaan luasnya apa? Setengah dikalikan dengan jumlah sisi sejajar, yang menjadi sisi sejajar adalah dari C ke bawah di sini berapa panjangnya? 40. Kemudian dari D ke bawah ke sini panjangnya adalah 20. Berarti setengah dikalikan 40 ditambah 20 dikali tingginya dari 5 ke 6. Berarti tingginya 1 ya, kali 1. Ditambah dengan luas 2 adalah luas segitiga. Setengah dikali alas kali tinggi. Setengah, alasnya di sini dari 6 ke 8 adalah 2, kemudian tingginya adalah dari 6 dari titik ini ke sampai titik D di sini. Berarti 20 ya. Nah, kita coret. Maka kita dapat 40 tambah 20 itu 60 dibagi 2. Jadi 30 ditambah dengan 20. 30 ditambah 20 maka hasilnya sama dengan 50 meter. Maka kita dapat jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut kembali masih soal yang terkait dengan grafik ya. Di sini ada 2 buah mobil, yaitu mobil A dan mobil B bergerak pada lintasan lurus yang sama. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu untuk mobil A dan B dapat dilihat pada gambar berikut. Mobil B akan menyusul mobil A setelah bergerak selama titik-titik sekon. Oke, jadi kita akan menganalisis grafik ini ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu gerakan A dan B itu apa. Kita lihat bahwa A itu awalnya dia punya kecepatan 10 dan kecepatannya terus naik. Berarti untuk A itu pasti geraknya adalah GLBB yang dipercepat ya. Dan untuk B awalnya dia kecepatannya 0 dan dia terus naik. Berarti B itu juga GLBB yang dipercepat juga. Berarti baik A dan B adalah
gerakannya mereka berdua adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dia itu bergerak lurus berubah beraturan, maka A dan B harus memiliki percepatan kan? Nah, kita akan mencari percepatannya terlebih dahulu. Kita mulai dari mencari percepatan A ya, atau AA. Kita cukup lihat segmen grafik yang diketahui ya. Jadi kita lihat grafik ini, segmen AA ini. Yang namanya percepatan itu kan sama dengan delta V perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Untuk A itu perubahan kecepatannya di sini dari 0 menjadi 20 dalam waktu 20 ya. Berarti di sini 20 min 0 dibagi dengan 20. Berarti nilainya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk B, kita lihat segmen grafik B itu seperti ini. Awalnya dia kecepatannya 0 kemudian menjadi 20. Maaf ya, ada kesalahannya di sini ya. A-nya itu yang mulainya dari 10 mestinya ya. Jadi yang mulai dari 0 itu justru yang B. Oke, jadi kita perbaiki dulu untuk yang A, berarti ini 10, berarti 20 dikurang 10 adalah 10 dibagi 20, maka setengah ya jadinya ya. Kemudian yang untuk percepatannya B atau AB itu sama delta V dibagi dengan T. B itu mulainya dari 0 menjadi 20 dalam waktu 20 detik, berarti 20 min 0 dibagi dengan 20. Sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, jika sudah mengetahui percepatan, maka kita tinggal melihat kasusnya ya. Di sini kasusnya adalah mobil B itu akan menyusul mobil A. Pada saat B menyusul A, otomatis jarak yang ditempuh A dan B itu harus sama ya. Jadi kalau B menyusul A, berarti S-nya B itu harus sama dengan S-nya A. S itu jarak ya. Kita masukkan persamaan jarak untuk GLBB. Yang untuk SB itu berarti V0 kali T plus, karena dipercepat ya, setengah AT kuadrat harus sama dengan V0 kali T plus setengah A-nya adalah AA dikalikan T kuadrat. Kemudian untuk B itu nilai V0-nya sama dengan 0 ya. Jadi V0 yang untuk B itu nilainya 0, sedangkan V0 yang untuk A itu nilainya 10. Berarti ini 0 ditambah dengan setengah dikalikan AB-nya tadi 1 dikalikan T kuadrat sama dengan V0 yang untuk A itu 10 dikalikan waktunya kita mau cari ditambah dengan setengah yang AA-nya tadi setengah dikalikan dengan T kuadrat. Berarti kita dapatkan, kita hitung ya, setengah T kuadrat sama dengan 10T ditambah dengan 1/4 T kuadrat ya. Bentuk yang kita dapatkan itu persamaan kuadrat ya. Kita kumpulkan dulu, kita buat 0 yang ruas kiri, 0 sama dengan 10T kemudian 1/4 T kuadrat dikurangi setengah T kuadrat ya. Berarti tinggal negatif, atau kita tulis dulu apa adanya, plus 1/4 T kuadrat kemudian dikurangi dengan setengah T kuadrat. 1/4 dikurangi setengah kan negatif 1/4. Berarti 0 sama dengan, atau biar mudah kita kalikan semua dengan 4 ya, 40T kemudian ditambah dengan T kuadrat min 2T kuadrat. Jadi prosesnya ini semuanya kita kalikan dengan 4. Ini semua ruasnya kita kalikan dengan 4. Maka kita dapatkan 0 sama dengan 40T min T kuadrat. 0 sama dengan kita faktorkan. Jadi kita keluarkan T-nya 40 dikurang dengan T. Maka kita dapat dua nilai, yaitu T sama dengan 0 untuk yang ini. Kemudian 40 min T sama dengan 0, atau T-nya sama dengan 40 sekon. Nah, ada dua nilai, yaitu T sama dengan 0 dan T sama dengan 40 sekon. Nilai mana yang kita pakai? Pada saat T sama dengan 0 tentunya A dan B belum bergerak kan? Maka yang dipakai atau yang menjadi jawaban adalah pada saat T-nya sama dengan 40 sekon. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu.